Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Fernando. Di dalam video ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu biologi sel, sebagai bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Deskripsi mata kuliah ini adalah menelaah tentang struktur sel, virus, perbandingan sel prokaryotik dan eukaryotik, struktur dan fungsi dari dinding sel, membran plasma, retikulum endoplasma, badan Golgi, kloroplas, mitokondria, lisosom, badan mikro, inti sel, sitoskeleton, serta siklus sel dan komunikasi antar sel. Kegiatan penelaahan konsep-konsep biologi sel dengan membaca, menganalisis, serta menggunakan data informasi yang tersedia di dunia digital, sehingga mahasiswa dapat mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang biologi sel berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan saintifik yang berpusat pada mahasiswa menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus. Pembelajaran pada mata kuliah ini didesain untuk mengakomodir tercapainya peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan psikomotorik mahasiswa, serta kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Pada pembelajaran di laboratorium, mahasiswa diarahkan untuk menganalisis data hasil praktikum, serta melakukan pelaporan. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa dituntut menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, nilai, moral, etika, berpikir logis, kritis, inovatif, sistematis, dan percaya diri. Pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif mahasiswa. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi: pertama, konsep dasar sel, perbandingan organisme aseluler dengan seluler, sel prokaryotik dan eukaryotik. 2. Struktur dan fungsi dari komponen-komponen sel seperti membran plasma. Yang ketiga, dinding sel. Keempat, retikulum endoplasma. Kelima, badan Golgi. Keenam, kloroplas. Ketujuh, mitokondria. Kedelapan, lisosom dan badan mikro. Kesembilan, inti sel. Kesepuluh, sitoskeleton. Kesebelas, ribosom. Ke-12, siklus sel, pembelahan, pertumbuhan, dan diferensiasi sel, serta ke-13, komunikasi antar sel. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran secara teoritis di kelas dan praktikum di laboratorium. Pembelajaran di kelas dilaksanakan dengan metode pembelajaran berbasis kasus dengan memusatkan pembelajaran pada mahasiswa. Melalui penggunaan metode pembelajaran berbasis kasus ini, mahasiswa dapat menyajikan berbagai ide, gagasan, solusi, serta rekomendasi untuk menyelesaikan kasus yang diberikan selama perkuliahan. Selama proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, kegiatan pendahuluan yang diawali dengan berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta pengantar materi. Kedua, kegiatan inti. Pada kegiatan inti, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian, mahasiswa dibagikan beberapa buah mini kasus sesuai dengan materi pembelajaran. Setelah itu, mahasiswa diberikan waktu untuk memberikan ide, gagasan, solusi, serta rekomendasi untuk menyelesaikan kasus yang diberikan secara berkelompok. Selama penyelesaian kasus, dosen berinteraksi dengan mahasiswa melalui pembimbingan dalam kelompok kecil untuk membantu memberikan ide, gagasan, solusi, serta rekomendasi untuk menyelesaikan kasus yang diberikan. Setelah waktu diskusi selesai, dosen bersama dengan mahasiswa membahas ide, gagasan, solusi, serta rekomendasi yang disampaikan oleh mahasiswa di depan kelas. Setelah itu, dosen memberikan penguatan terhadap hasil analisis kasus yang telah dipaparkan. Ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan ini dilakukan dengan mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian, mengingatkan kembali kepada mahasiswa untuk tugas pertemuan berikutnya. Setelah itu, pembelajaran ditutup dengan berdoa. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 6 komponen. Pertama, kehadiran yang dinilai dengan persentase sebesar 10%.
Kedua, aktivitas selama menyelesaikan kasus dengan persentase sebesar 50%. Ketiga, penilaian tugas yang dibuat oleh mahasiswa dalam bentuk infografis sebesar 10%. Keempat, praktikum sebesar 10%. Kelima, ujian tengah semester yang diberikan dalam bentuk ujian tertulis dengan persentase penilaian sebesar 10%. Terakhir, ujian akhir semester yang diberikan dalam bentuk ujian tertulis dengan persentase penilaian sebesar 10%. Berikut adalah cuplikan rekaman proses pembelajaran perkuliahan mata kuliah biologi sel. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kemarin yang sehat ya? Berasa dapat belum? Belum. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa. Oke, saudara, hari ini kita lanjutkan pembahasan materi kita di pertemuan yang kedua mengenai konsep dasar sel. Jadi sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai struktur dan fungsi sel serta hal-hal lain yang berkaitan dengan biologi sel, saya ingin mengajak kepada saudara terlebih dahulu untuk membahas apa sebenarnya konsep dasar semua sel itu ya. Karena ini harus kita dudukkan dulu supaya pada beberapa pertemuan berikutnya saudara tidak kebingungan lagi untuk mengetahui beberapa istilah-istilah penting terkait sel ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini bisa saudara lihat di slide di depan. Jadi setelah perkuliahan ini saya berharap saudara sudah mampu untuk mendiskusikan yang pertama konsep dasar sel, kemudian mampu mendiskusikan perbandingan antara organisme aseluler dengan seluler. Setelah itu dapat mendiskusikan perbandingan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Untuk itu saya sudah menyediakan di Google Classroom, bisa saudara cek di Google Classroom-nya. Ini ada lembar diskusi yang bisa saudara kerjakan. Di sini yang perlu menjadi perhatian dulu ya. Nanti saudara yang untuk tabel yang di atas itu boleh dikosongkan saja dulu. Saya sudah bagi saudara menjadi 3 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok menyelesaikan satu case yang sudah saya sediakan di Google Docs ini. Nanti yang lainnya berdiskusi, satu orang silakan akses saja ke Google Docs-nya untuk lebih memudahkan kinerja akses ke Google dokumen ini. Jadi satu orang nanti akan mengklik, sehingga akan terlihat di sana yang akan beraktivitas itu siapa nanti ya. Nah, sesuai dengan kelompoknya, tadi kelompok 1 saya tunjuk aja ya, di sini kelompok 1, ini kelompok 2, dan yang di belakang kelompok 3. Nah, masing-masing mengerjakan atau mendiskusikan kasus sesuai dengan nomor soal yang sudah diberikan. Berarti case yang soal pertama itu untuk kelompok 1, kelompok 2 itu menyelesaikan case yang nomor 2, dan juga case nomor 3 untuk kelompok 3 ya. Jadi langsung diketik, kalian diskusikan dulu jawaban atau ide-ide gagasan kalian itu yang saya perlukan ya untuk menyelesaikan beberapa kasus yang saya berikan. Nah, boleh dibaca dulu selama saya berikan waktu sekarang 7.40. Kita coba diskusikan nanti sampai jam 8 ya. Kita lihat nanti seperti apa. Setelah jam 8 nanti kita coba diskusikan apa saja ide-ide, gagasan ataupun solusinya bisa kalian berikan untuk menyelesaikan kasus yang saya berikan di sini. Silakan dibaca dulu masing-masing kelompok ya. Sambil saudara membaca dan menyelesaikan case-nya, saya coba sampaikan dulu ya. Saya arahkan dulu sedikit mengenai case yang terlihat di depan. Untuk case yang pertama, jadi di sini ada kasus ya. Seorang temanmu sedang belajar mengenai virus dan sel. Kamu berpikir bahwa suatu sel memiliki komponen berupa membran sel, materi genetik, dan protoplasma. Kemudian virus ternyata juga memiliki komponen yang sama dengan sel, yaitu materi genetik. Jadi virus itu ada virus DNA,
ada virus RNA gitu ya. Namun keduanya tetap tidak dapat digolongkan menjadi satu kelompok yang sama. Kalian sebagai temannya nih ya, khusus untuk kelompok 1, diminta untuk memberikan gagasan untuk mengatasi keraguan dari teman. Coba, menurut kalian, mengapa hal itu bisa terjadi ya? Memberikan gagasan-gagasan untuk bisa membantu case dari temannya. Oke, itu untuk case kelompok yang pertama. Untuk case kelompok yang kedua, nah ini sering terjadi nih. Mungkin selama di sekolah pernah sambil-sambil ini aja ya, sambil-sambil kalian diskusi ya. Saat ini konsep sel sering kalian pahami, mungkin sel merupakan unit terkecil penyusun rumah hidup gitu ya. Nah, ini case yang benar juga. Jadi silakan tanggung jawab untuk kelompok 2 ya, menyelesaikan case. Padahal kita sudah tahu bahwa bakteri itu adalah organisme yang uniseluler, di mana tubuh terbesarnya itu hanya terdiri dari satu sel. Kemudian juga manusia itu kan organisme multiseluler ya, yang terdiri dari banyak seluler. Nah, tentu kan ini jadi sebuah miskonsepsi yang sering terus menerus berulang terjadi di sekolah gitu ya. Nah, kalian ini sebagai calon guru, ini khusus untuk kelompok 2, nanti silakan berikan gagasan atau idenya ya, untuk menjelaskan sebenarnya apa sih makna sel yang sesungguhnya gitu ya, supaya miskonsepsi ini tidak terulang lagi. Oke, itu untuk case kelompok 2. Ini sebenarnya untuk case nomor 2. Berikutnya untuk case nomor 3, ini ada seorang siswa yang namanya Marco gitu ya. Dia membaca sebuah artikel ilmiah, jadi bisa diperhatikan nomor 3, bahwa beberapa sel bakteri itu tidak memiliki mitokondria. Mana fungsi mitokondria ini? Saya berikan gambarannya sedikit. Fungsinya ibaratnya seperti paru-parunya sel gitu ya. Jadi dia terlibat dalam proses respirasi seluler. Ternyata ada beberapa bakteri itu tidak memiliki mitokondria. Lalu kalian sebagai gurunya ditanya, lalu bagaimana caranya bakteri itu bernapas ya? Sel bakteri itu bernapas. Nah, coba menurut kalian apa yang bisa kalian jelaskan kepada Marco supaya masalah yang ditemukan oleh Marco itu bisa kalian selesaikan ya? Kira-kira kalau bakteri tidak memiliki mitokondria, kita tidak bisa bernapas gitu ya. Lalu sebagai makhluk hidup harus bisa bernapas. Bagaimana caranya bakteri yang tidak memiliki mitokondria ini bisa bernapas ya? Nah, itu untuk case kelompok 3 ya. Silakan didiskusikan. Boleh kalian cari referensi dari manapun. Dari teks yang saya bagikan itu juga sangat membantu, ataupun dari artikel ilmiah berkaitan dengan kasus yang silakan. Mungkin aja ya, coba dibaca dulu ya. Atau mungkin ada nggak kira-kira organel sel tertentu di sel bakteri ya yang mungkin bisa menggantikan peran dari mitokondria. Mungkin saja gitu ya, coba ada sebenarnya komponen selnya ya. Oke, sudah ya. 855. Yang lainnya silakan menghadap dulu ke depan. Kita coba bahas untuk case yang pertama. Silakan kelompok 1 sampaikan jawabannya di depan forum ini. Siapa yang mau menyampaikan kelompok 1? Silakan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada diskusi pemecahan kasus hari ini kami membahas pada soal pertama mengenai virus dan juga sel.
dibahas oleh soalnya adalah Ada kaitannya dengan case nomor 2 ya. Kita coba dulu sampaikan apa yang kita kasih kesempatan kelompok 2 untuk menyampaikan jawabannya ya. Kita lihat dulu. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmeza dari kelompok 2 mewakili kawan-kawan semuanya. Ini menurut kelompok kami ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bakteri sebagai makhluk yang kita tahu, bakteri itu adalah makhluk uniseluler. Karena bakteri ini memiliki satu sel. Nah, syarat sebuah sel memiliki 3 komponen utama. Yang pertama materi genetik, kedua membran sel, ketiga protoplasma. Nah, jika salah satu dari komponen utama ini tidak ada, maka benda yang dimaksud bukanlah sel. Karena bakteri tidak memiliki membran pada inti sel, maka bakteri bukan termasuk sel. Makna sel yaitu merupakan suatu unit struktural yang artinya makhluk hidup tersusun dari sel-sel dan merupakan fungsional yang artinya semua fungsi berlangsung dalam sel. Sedangkan si bakteri ini cuma memiliki satu sel aja. Nah, itu jawaban dari kami. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, ya. Ketika kita sampaikan makna sel untuk pembelajaran di sekolah, kita sampaikan bahwa sel itu adalah unit. Jangan unit kecil lagi, nggak bisa kita pakai makna itu, tapi unit struktural dan fungsional. Struktural itu kalau kalian baca di PowerPoint saya itu sudah saya pertegas. Unit struktural maksudnya dia punya komponen wajib, itu dia yang 3 tadi. Unit fungsional punya fungsi masing-masing, 3-3-nya itu setidaknya ya. Membran plasma tadi untuk pelindung. Kemudian materi genetik itu banyak nanti perannya. Misalnya untuk aktivitas seluler yang lain, untuk membentuk organel yang lain juga ada gitu ya. Kemudian protoplasma juga punya fungsi masing-masing. Ada yang terlibat aktivitas metabolisme, ada apa namanya ini? Kalau organel ada tuh tadi misalnya mitokondria, respirasi gitu ya, respirasi seluler. Badan Golgi membuat enzim, gitu-gitulah kan. Jadi unit struktural kita sebut karena dia punya 3 komponen tadi. Kenapa kita sebut unit fungsional? Karena 3-3-nya punya peran masing-masing. Nah, itu makna sel yang sebenarnya kita sampaikan waktu belajarnya. Ya. Case yang ketiga, silakan kelompok 3. Oke, di sini kita akan membahas tentang respirasi bakteri. Dimana kita ketahui ada beberapa bakteri yang tidak memiliki mitokondria. Nah, bagaimana sih cara mereka untuk bernapas gitu? Nah, dalam posisi ini, meskipun bakteri tidak memiliki mitokondria, mereka masih memiliki cara khusus untuk bernapas dan menghasilkan energi yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Nah, karena mereka tidak memiliki organel yang tanggung untuk oksidasis energi seperti mitokondria, maka bakteri ini berganti dengan membran plasma untuk bernafas. Tetapi dalam bentuk caranya berrespirasi yaitu terdapat 2 cara, yaitu bentuk anaerob dan anaerobik. Mereka memiliki struktur khusus di membran sel yang memungkinkan mereka untuk melakukan proses respirasi ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi itu untuk apa namanya itu kesimpulan untuk case yang nomor 3 tadi ya. Jadi ada beberapa cara, mungkin dengan menggunakan jalur respirasi yang berbeda, tentu saja dengan jalur anaerob ya, atau bisa juga dengan memanfaatkan komponen sel yang lain. Mungkin kalau kalian pernah baca, ada beberapa bakteri yang punya struktur yang organel, maksud saya organel yang punya fungsi yang mirip dengan mitokondria. Coba kalian cari nanti ya, ada yang namanya mesosom. Coba kalian cari. Mesosom itu bakteri mana saja yang punya mesosom, itu adalah contoh bakteri yang dapat melakukan respirasi tanpa menggunakan menggunakan mitokondria ya. Gitu. Tadi ada juga yang menyinggung
menggunakan badan Golgi. Sebenarnya badan Golgi itu kalau dilihat sekilas, nanti kita belajar lebih lanjut di badan Golgi. Sebenarnya bukan sebagai organ respirasi ya, organ yang untuk terlibat dalam respirasi, tapi lebih banyak nanti terlibatnya dalam sekresi. Kita akan lihat lagi lebih lanjut ya masalah badan Golgi biar lebih jelas. Kalau sekarang dibahas waktu kita kan nggak cukup ya. Jadi itu kira-kira jawaban untuk case nomor 3 tadi. Bisa dengan menggunakan jalur respirasi yang lain. Jalur respirasi itu cuma 2 aja, aerob dan anaerob. Cuma nanti jalur respirasi anaerob itu banyak jenisnya gitu ya. Salah satunya tadi itu kita singgung masalah jalur fermentasi gitu ya. Kemudian bisa memanfaatkan komponen sel ataupun organel tertentu. Tadi ada membran sel ya. Kalau membran sel bisa juga dikatakan respirasi, ya sama lah. Kalau kita hubungkan dengan apa tadi makna menghirup menghembuskan tadi itu, berarti membran sel itu fungsinya adalah sebagai jalur tempat keluar masuk zat-zat tertentu. Air bisa lewat, tidak hanya gas ya, air, zat makanan tertentu juga bisa, atau mungkin ada elektron-elektron, atom-atom tertentu, unsur-unsur senyawa lain bisa masuk dari dan keluar sel. Nah, itu nanti akan kita coba praktikumkan di praktikum yang keberapa tuh? Ketiga kalau nggak salah, atau keempat, mengenai transport zat melewati membran gitu ya, menggunakan kentang dan wortel itu. Kita pengen lihat, kita ingin membuktikan apakah memang benar terjadi transport zat dari dan ke dalam gitu ya. Nah, jadi itu jawabannya ya, untuk mengatasi untuk menyelesaikan solusi masalah yang dialami oleh kita kembalikan lagi ke tujuan pembelajaran kita. Pertama, masalah konsep dasar sel seperti apa? Coba satu orang bisa. Apa tadi yang dikatakan sel tadi? Adit bisa mungkin menjelaskan? Sel itu memiliki 3 komponen utama, yaitu materi genetik, kemudian membran apa? Membran plasma sama ya. Kemudian dapat protoplasma. Nah, yang ketiga ada protoplasma. Jadi struktur sel adalah unit struktural dan fungsional gitu ya. Kalau dikaji struktural, dia terdiri dari 3 komponen tadi yang wajib ada. Hilang salah satunya berarti bukan sel. Kita tegaskan ya. Kemudian terkait perbandingan organisme aseluler dengan seluler, kira-kira apa yang bisa kalian ambil kesimpulannya? Ya, satu, kalau misalnya kita contohkan virus ya, karena memang organisme aseluler memang virus. Contohnya ada yang dapat dikristalkan. Virus itu yang dapat dikristalkan. Maksudnya saya bekukan virus ini, saya bersin gitu ya, terus nempel di meja gitu ya, bukan meja bukan. Nempel di pegangan kursi ini, saya ambil, kemudian saya bekukan dengan nitrogen cair. Mungkin dia dalam bentuk itu ya, padatan ya. Sampai hari kiamat, kalau ini tidak rusak, virusnya tetap akan utuh bentuknya. Beda dengan sel. Kalau sel dibekukan seperti tadi, dia akan hancur. Itu bedanya ya. Jadi perbandingan antara organisme seluler dengan seluler. Ya udah pasti kalau misalnya tadi berkaitan dengan konsep sel tadi, hilang salah satunya berarti kita sebut dia aseluler gitu ya. Kemudian terkait perbandingan antara sel prokaryotik dengan eukaryotik, kira-kira apa perbandingannya? Satu, Sel itu tidak memiliki membran sel, mitokondria. Kan mitokondria bebas. kalau sel prokaryotik tidak memiliki membran sel. Yang dikatakan sel prokaryotik itu apa? Tidak memiliki organel. Pak, izin Ya. Pak, kami sudah masuk MKM. Ya, bentar. Apa ya? Gimana? Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti. Tidak memiliki membran inti, gitu ya. Sehingga komponen materi genetiknya tersebar di mana-mana di selnya. Coba kalian lihat di slide terakhir itu ya, kalau nggak salah saya berikan keywordnya. Kan ada kata-kata prokaryotik gitu ya, prokaryotik dengan eukaryotik.
Biasanya kalau yang pro itu kan yang mendukung gitu ya, yang iya mendukung gitu ya. Nah kalau di sini tidak. Biar lebih mudah mengingatnya, nanti bingung pula prokaryotik imperatif itu bedanya di mana ya? Nah, seperti ini aja. Kalian lihat yang berwarna merah itu. Yang pro itu yang tidak punya membran inti. Membran inti ya, bukan membran sel. Hati-hati. Kalau tidak ada membran sel berarti tidak punya bukan termasuk sel. Ya. Tapi kalau sel membranik dia punya membran inti. Kira-kira itu pembahasan materi kita untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan kira-kira sejauh ini? Sudah bisa dipahami kira-kira untuk materi hari ini? Bisa. Ya. Kalau begitu kita cukupkan saja pertemuan kita sampai di sini. Jangan lupa minggu depan diselesaikan infografisnya ya. Kemudian kita coba saudara yang menyajikan case-nya seperti yang saya buat ini. Saya harap case-case-nya seperti tadi ya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa memudahkan berpikir kritis kalian untuk setiap minggu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, kita tutup dulu ya pertemuan kita dengan membacakan doa menurut agama Indonesia masing-masing. Bagi yang Muslim kita bacakan doa majelis sebagai Allah berkabik. Kita lakukan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang mau kuliah